Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang perkawinan, kesetiaan, dan kehendak Allah. Ketika orang-orang Farisi bertanya, apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun, Yesus membawa mereka kembali kepada rencana Allah sejak awal. Manusia dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan kesetiaan. Sementara itu, dalam bacaan dari Yehezkiel memperlihatkan sisi lain dari hubungan manusia dengan Allah. Israel telah berulang kali tidak setia, tetapi Allah tidak berhenti memanggil umatnya untuk kembali. Pengakuan akan kesalahan menjadi jalan menuju pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dua bacaan pada hari ini memperlihatkan bahwa kesetiaan bukan sekedar bertahan ketika semuanya menyenangkan. Kesetiaan justru diuji ketika hubungan mengalami luka, kekecewaan, dan kelemahan. Kita mungkin pernah mengalami hubungan yang retak. Ada perkataan yang melukai, kepercayaan yang rusak, atau seseorang yang sulit kita maafkan. Bahkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, terkadang kita sendiri menjauh karena kecewa, sibuk, atau merasa tidak layak datang kepadanya. Namun Tuhan tidak melihat kita hanya berdasarkan kegagalan masa lalu. Ia mengundang kita untuk kembali. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa luka dalam keluarga atau perkawinan harus dianggap sepele. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa kasih yang sejati membutuhkan tanggung jawab, pengorbanan, kesetiaan, dan hati yang terus belajar mengampuni. Hari ini, mungkin Tuhan mengajak kita bertanya, apakah ada hubungan yang selama ini kita biarkan semakin jauh karena kita tidak mau mengambil langkah pertama? Mungkin langkah itu bukan langsung menyelesaikan semuanya, teman-temanku. Bisa jadi hanya sebuah doa, sebuah permintaan maaf, sebuah percakapan yang jujur, atau keputusan untuk berhenti membalas luka dengan luka. Kita tidak selalu mampu mengubah hati orang lain, tetapi kita dapat meminta Tuhan mengubah hati kita. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku memahami arti kesetiaan yang sejati. Ketika hatiku terluka, berilah aku kekuatan untuk tidak membalas dengan kebencian. Ketika aku bersalah, berilah aku kerendahan hati untuk mengakuinya. Dan ketika hubungan dalam hidupku mulai retak, tuntunlah aku untuk menjadi pembawa damai. Sembuhkanlah luka-luka yang tidak mampu aku sembuhkan sendiri, ya Tuhan. Ajarlah aku mengasihi bukan hanya ketika mudah, tetapi juga ketika membutuhkan pengorbanan. Semoga melalui hidupku, orang lain dapat merasakan bahwa kasih-Mu Tuhan masih bekerja dan selalu membuka jalan untuk kembali. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-temanku yang terkasih, kesetiaan bukan berarti tidak pernah terluka. Kesetiaan berarti tetap memilih kasih dan kebenaran ketika luka itu datang. Tuhan memberkati langkah kita hari ini.